katanya. Tapi nggak jadi dipakai. Nah, Ya, ya, apa terlalu banyak. Ada salah satu, mana ingat ya? Ayah. Oh, iya. Kayak badak nyum gitu tuh, badak nyum terus saya naonnya ya badak apa gitu, Borisnya ngomong apa gitu tuh. Terus Mang Deddy bilang kayaknya Pacil tuh nggak mungkin ngeluarin kata-kata itu gitu. Karena itu terlalu tongkrongan. Lupa gitu. Tiba-tiba banyak keluar Sunda kangen yang hanya kita dengar saat dulu gitu. Itu ada beberapa gitu. Syutingnya di mana sih Kang? Emang di Like Earth. Sukabumi, Bogor, Depok? Enggak ada. Bekasi. Oh, Jakarta juga ada. Jakarta ada juga. Tapi paling banyak di Sukabumi ya? Sukabumi paling banyak. Nah mungkin bisa diceritain pengalaman syuting yang berkesan selama di Sukabumi apa menurut kalian masing-masing? Syuting dengan cuaca dingin menyenangkan. Jalan-jalan, Jalan-jalan, makanan mie goreng yang selalu kita pesan malam-malam. apa tuh mochi? Dibuka dengan pagi-pagi sebelum ke lokasi bubur ayam dulu gerobakan. Udah buka dari jam 5 pagi ada. Terus ternyata Sukabumi itu adalah salah satu tempat yang looknya tuh mungkin sekarang jadi paling hot lah buat film gitu. Karena bentuk-bentuk yang lain kan kita tahu Jogja seperti itu, ya kan. Bandung tuh ya tidak heran begitu. Nah, Sukabumi itu ada satu sudut, terutama tempat kita nongkrong yang ngopi tuh, Ya. Iya. Capitol gitu. Capitol Vintage tuh gitu ya? Kayak hidden gem lah. Iya, ada beberapa film yang udah syuting di situ karena bagus gitu. Karena mengingatkan kita sama mungkin Indonesia di tahun 80, 90. Nah, di situ tuh masih gitu. Jadi menarik sekali. Nah ini kan adaptasi dari film Korea gitu. Kalian berapa banyak sih nonton film Koreanya dan belajar dari karakter yang aslinya juga atau enggak? Nonton. Saya tahu dari Boris waktu itu kalau mau nonton ada di sini kata Boris gitu. Iya, karena kan sempat nyari tuh di platformnya di mana kok nggak ada. Akhirnya nemu di sebuah platform. Ada di sini ya udah baru lah pada nonton bareng-bareng. 7.000 ya? 7.700. Oh, 7.700. Oh iya, 7.700. Akhirnya nonton, terus ternyata pemerannya yang aktor utamanya saya suka sekali karena waktu di Reply 88 tuh ngefans gila gitu karena wah gila ya dia jadi ayah terus di sini ngelihat cuman emang kalau pas kita lihat skenario yang udah dibuat sama Visinema dan tim gitu bedanya adalah lebih beda banget karena memang ada beberapa kalau di film kalau di Indonesia kan kok plek-plek kita nggak akan ada percaya seorang penagih hutang seperti itu. Indonesia tuh punya budaya sendiri soal penagih hutang kan. Penagih hutang yang common di pikiran kita tuh yang seperti apa gitu. Nah makanya butuh banyak adjustment. Belum lagi ada Sunda juga punya ciri khas tersendiri gitu. Nah soal Sunda Boris lebih paham tentang Astaga. Iya. Ya pokoknya kayaknya ini yang dimau oleh Visinema atau mungkin Kang Benny sebagai sutradara pengen muatan lokalnya ada juga ternyata si Entertainment juga pengen dong harus ada muatan lokal jadi sama-sama ketemu di tengah makanya ini isunya sebenarnya universal tapi muatan lokalnya kuat banget jadi filmnya di Indonesia banget. Iya. Tisa sendiri kesulitan nggak untuk kayak harus nyimbangin mereka dalam ngomong bahasa Sunda atau Wah kesulitan sekali ya karena kebetulan bohong. benar setuju karena kan Nggak ada jagoan dia mah. Oh, tiap malam suka nyiden pupu ya, budak lagi bisa ngapu, ngapung timpen. ya beda itu Beda. Oh di film ini karena emang aku aslinya kebetulan bukan orang Sunda jadi pastinya ada tantangan tersendiri dalam berbicara pakai dialek Sunda. Kebetulan kan pemainnya nih sangat bisa membantu ya. Ini arti ini bahasa Sundanya ini. Jadi ya terbantu sih sama Om Riko dan Boris. Tantangan yang paling berat apa Tisa dalam kamu memainkan film ini? Kangen aja dia. Asik. Enggak. Itu mah udah biasa ya. Tantangannya yaitu mungkin salah satunya berdialek Sunda. Terus harus memberikan gestur yang sama dengan Intan kecil karena kan aku mainnya continuity ya gitu. Aku melanjutkan perjalanan dari Intan kecil gitu. Jadi pasti harus memberikan kesan
kayak satu orang yang main gitu, satu orang yang sama yang main walaupun aslinya kita dua orang yang berbeda. Cukup menguras energi juga sih bisa, maksudnya kalau dibaca di beberapa portal kan masih belum bisa move on, sedangkan di sini panggil aku ayah gitu. Belum move on dari mana? Masih bisa move on. Dari film sebelumnya. Dari papaku. Ya ini menurutku apa ya, sebuah cerita yang ya relate gitu dengan kisah aku pribadi gitu, atau mungkin kisah orang-orang lainnya yang kehilangan sosok seorang ayah gitu. Makanya cocok untuk ditonton keluarga tepatnya dan kalian semua yang kangen dengan sosok ayah gitu. Meskipun tidak sehubungan, meskipun tidak kandung gitu. Karena di film itu ada keluarga tapi bukan dari satu darah. Tapi Gitu. Itu menarik. Iya. itu menarik sekali. Karena kalau ngomongin, kan kita tahu ya, tema-tema di luar sana tuh banyak keluarga, sandwich, apa segala macam. Sandwich generation. Iya, ada yang ayah, apakah semua, berapa di umuran teman-teman ini kayaknya ada yang lagi ngerasa marah sama ayah gitu ya, ngerasa marah sama ayah, terbebani apa segala macam. Kebayang nggak di film ini adalah diberikan pilihan memilih keluarga sendiri. Iya. Si Pacil kecil ini bagaimana kalau dia bisa memilih siapa yang dia mau untuk jadi anggota keluarganya. Kan selama ini orang berkeluarga nggak punya pilihan dong. Yes. Tiba-tiba lu udah lahir di situ, entah lu syukuri atau tidak. Tapi kalau di film ini adalah memberikan pilihan kepada Pacil untuk memilih. Melalui hal-hal yang tidak terduga. Benar, setuju. Itu catat itu udah. Gak ada. Di Indonesia kan sekarang kan lagi ada fenomena fatherless atau kurangnya peran ayah. Yes. Menurut para cast itu tanggapannya seperti apa? Kemudian ada nggak sih mungkin ide agar keluarga di Indonesia tuh bisa mencoba ayah tuh biar jadi lebih terlibat dalam keluarga gitu? Kalau nggak cuma di Indonesia sih, pelaku kriminal di Amerika adalah 60% kehilangan ayah. 60%-nya tidak memiliki ayah dan lebih dari 60%-nya fatherless gitu loh. Itu pelaku kriminal di Amerika, bahkan kadang-kadang sering baca-baca seperti itu ya. Angka pasti persentasinya nanti dilihat lagi ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, banyak orang, kalau kenapa di Indonesia fatherless bukan tidak adanya bapak, tapi tidak adanya figur ayah yang kadang-kadang tidak hadir gitu loh. Bukan fisiknya, tapi memang tidak hadir untuk menjadi peran, jadi teman atau apa. Salah satu hal yang paling gue takutin dalam hidup ini adalah anak gue tidak merasa ayahnya ada gitu, gue. Dan itu apakah gue beneran hadir atau enggak, gue nggak punya jawabannya gitu. Kalau misalnya, saya rasa juga di antara teman-teman pasti ada. Ini tuh bukan terjadi di kalangan sosial ekonomi tertentu, tapi terjadi di kalangan yang bapaknya sibuk kerja mulu, ada bapaknya yang emang nggak mau riweuh ngurusin anak karena budaya patriarki kita kan kuat sekali ya, di mana semua anak apa tuh urusan ibu biasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dibilang tanggapan gimana soal fatherless, ya itu terjadi sampai dengan sekarang. Terlepas itu baik atau buruk nggak tahu. Gua nggak bisa menentukan itu apakah itu baik atau buruk ya, karena maksudnya setiap orang punya perjalanannya masing-masing di dalam keluarga gitu. Ada orang yang tidak, sosok ayah tidak hadir, tidak ada, bahkan anaknya jadi sosok yang berhasil, punya pemikiran yang beda. Lingkungan yang ada itu, lingkungan yang ada yang bisa menggantikan sosok ayahnya. Masalahnya adalah kalau tidak ada yang mengganti sosok peran ayah itu yang jadi bahaya. Kayak misalnya gue melihat ada beberapa orang, gue lumayan membaca itu karena itu hal yang paling gue takutin kalau anak gue merasa fatherless, itu sangat-sangat gue takutin. Takutnya kalau misalnya emang tidak ada ayah atau tidak adanya peran ayah, harus ada yang menggantikan itu. Sering sekali di Indonesia ibu harus menjadi berperan ganda soal itu. Apakah cukup untuk hanya seorang ibu yang berperan ganda? Kadang-kadang itu tidak cukup. Bisa dari paman, bisa dari kakek, bisa dari siapa. Harus ada yang mengganti peran ayah. Pokoknya fatherless itu adalah sesuatu, bahkan di dunia, nggak cuma di Indonesia, itu yang jadi permasalahan rata-rata manusia lah. Eca, gimana latihan ngomong beleguknya? Itu sebenarnya kata yang nggak bagus ya. Hah? Pas latihannya aku bisa. Yang ngajarin bukan aku ya, Mang Tatang ya. Dia mah aku aja, terus semua aja aku. Oh, sendiri. Bang Dedi katanya yang Bang Dedi kan yang ngajarin. Oh, Iya. Satu pertanyaan terakhir kakak. Ya. Iya, apa? Bisa. Singgung terkait untuk saat ini. Kalau sosok ayah itu kan ada cara kamu sendiri selalu ada.
persisnya, gue tuh masih mencari tahu arti itu sampai sekarang setiap harinya. Apakah cukup dengan sekarang gue pribadi antar jemput anak sekolah tuh cukup atau enggak gitu. Gue pengen ngelakuin itu terus, tapi siapa tahu anak gue merasa itu bukan. Gue pengen nemenin anak gue main terus. Gue ngotot sekarang tidur tetap harus bareng-bareng, gue nggak mau dia punya kamar sendiri dulu, gue pengennya tetap bareng. Apakah itu cukup? Gue nggak tahu. Dan gue lakukan adalah hanya usaha setiap harinya, gue jangan sampai anak gue merasa seperti itu. Karena apapun yang gue lakukan di luaran itu hanyalah sampingan. Kayak gue sekarang jadi aktor di film ini itu sampingan gitu. Yang utamanya gue adalah ayah dari mereka. Itu adalah reputasi gue yang paling keren di mata gue sendiri, adalah menjadi ayah dari kedua anak gue ini gitu loh. Karena jujur aja, apapun pencapaian di luar buat anak gue tuh nggak ada artinya. Kalau lu nanya anak gue dua-duanya sekarang, kamu pengen apa dari bapak kamu? Pasti pengen main. Pasti dia jawab pengen main. Gue udah melakukan itu sama istri gue berkali-kali. Yang jawaban yang paling gampang yang keluar adalah pengen main, pengen main, pengen main. Dan gue adalah teman mainnya mereka. Mudah-mudahan gue sanggup gitu loh. Keluar nggak sih bang dari anak-anak kata-kata papa kok sibuk sih kayak gitu sampai nggak bisa main gitu. Ini tuh hubungan gue, jangan salah ya, hubungan gue tuh bukan kayak di layar-layar kaca I love you, enggak. Anak gue bisa bilang nggak sayang sama bapak, sama bapak juga nggak sayang sama kamu gitu. Kalau misalnya ibunya bisa I love you Biorka misalnya, kalau Biorka nggak I love you bapak, sama nggak I love you. Biorka lebih sayang kaos kaki yang paling bau daripada Baba. Sama, Baba juga lebih sayang celana dalam Baba yang paling bau daripada kamu gitu. Nah hubungan gue tuh kayak gitu sama anak gue cowok. Tapi semalam tidur dia minta dipeluk gitu loh. Baba tidur peluk ya, oke gitu loh. Tapi emang bukan tipe yang tau kan, lalu diomongin bapak anak ini tuh gue pengen selamanya sampai kapanpun gue pengen anak gue cerita semuanya sama gue. Gue lagi nunggu, gue pengen banget denger anak gue cerita dia suka sama siapa. Kalau dia sampai cerita sama gue, berarti gue dipercaya sama anak gue buat cerita apa hal sekecil itu. Tisa, sorry, Tisa gimana? Balik lagi kerja, balik lagi sama Boris, kerja bareng sama Boris. Gimana? Ini kan serius ya, nggak yang di sana kan? Kayak mungkin bercanda-bercanda kali ya? Bercanda, yang sini nggak tahu nih serius, tapi di lokasi bercanda terus sama dia mah. Iya. Apa ya, senang gitu bisa main bareng sama Bang Boris lagi, karena dapetin lawan main yang seru kan nggak semudah itu lah. Nggak setiap saat. Nggak setiap saat gitu. Kadang ada untungnya, kadang lagi apa saja gitu. Cuman kan alhamdulillah dapat Bang Boris sama Ringo yang selalu suportif, dan Eca ini juga suportif gitu lah. Walaupun kita nggak satu frame ya, tapi di belakang itu semua kita ngobrol, kita bercanda-canda bareng. Oke, boleh langsung syaratnya kak. Oke. Kan panggil aku ayah, sayang. Oke. Eca ya. Buat teman-teman. Bilang 7 Agustus 2025, oke? Oke. Ada lagi di Agustus adalah film untuk semua umur, anak-anak dan keluarga. Iya, namanya filmnya adalah Panggil Aku Ayah. Tanggal berapa Eca? 7 Agustus. Semuanya. Kita foto dulu ya. Oke. Dari sebelah kanan lagi. Tadi udah Oh iya, belum belum lengkap. Pacilnya belum lengkap. Lihat kanan. Nanti ke bawah ya. Ya, sini. Ya, makasih. Eca sini Eca. Oke, makasih.